Selama ini ku nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Syarifudin Syihab dari kelompok 7. NIM saya 050104230313. Di sini saya akan memandu jalannya video atau tugas dari materi larangan meminta jabatan matkul hadis hukum tata negara. Di sini saya menerangkan dulu pendahuluan untuk memperjelas alur kemana materi kita yang akan kita bawa nantinya. Di sini kita ada 3 orang, yaitu Fadila Kurniadewi dan Naswa Sobrina, dan juga saya. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan, yaitu mengenai politik hukum. Berbicara dengan politik hukum itu kerap menjadi arena bagi ambisi pribadi dan praktik lobby kekuasaan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan serta mengabaikan nilai-nilai amanah. Dan di dalam ajaran Islam itu hadis menerangkan bahwa pentingnya integritas dan kompetensi dalam kepemimpinan. Jadi Rasulullah SAW bersabda juga, kami tidak memberikan jabatan kepada orang-orang meminta atau berambisi terhadapnya. Itu hadis menurut Bukhari. Lalu sabda ini itu mengajarkan bahwasannya jabatan adalah amanah besar yang harus diemban dan di individu yang layak, bukan berdasarkan lobby atau tekanan politik. Larangan ini itu bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, menjaga keadilan, dan memastikan tanggung jawab sosial terlaksana di era modern. Fenomena politik juga ini itu hal yang sering kali menyebabkan hilangnya esensi kepemimpinan dan amanah. Karena itu kita itu harus mengepentingkan pribadi atau lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok, dan itu salah satunya persoalan ini itu adalah pencalonan kemarin Khofifah Indah Parawansa dalam Pilkada Jawa Timur 2024. Meskipun Khofifah memiliki pengalaman yang rekam jejak yang baik, pencalonannya itu mendapat kritik terkait dugaan adanya lobby politik dengan partai-partai besar yang dianggap berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai kepemimpinan Islam. Langsung saja kita mulai dari materi yang pertama, akan disampaikan Mbak Fadilah Kurniadewi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Kurniadewi, NIM 0501642303 dari kelompok 7. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi saya, yaitu larangan meminta jabatan, hadis Sahih Bukhari nomor 6132. Hadis ini menjelaskan tentang mengajarkan nilai-nilai moral yang relevan di era modern, terutama dalam konteks kepemimpinan dan amanah. Hadis ini menekankan bahwa kepemimpinan bukanlah hak yang diperjuangkan untuk kepentingan pribadi, tetapi sebuah amanah besar yang harus dijalankan dengan tanggung jawab. Dalam sistem modern, nilai ini penting untuk menciptakan kepemimpinan berbasis meritokrasi, di mana jabatan hanya diberikan kepada individu yang memiliki kapasitas, integritas, dan kepercayaan masyarakat, bukan berdasarkan ambisi atau hobi politik. Prinsip ini juga menolak budaya nepotisme dan korupsi yang seringkali menjadi masalah dalam seleksi pemimpin di berbagai organisasi ataupun negara. Seorang pemimpin ideal adalah mereka yang dipilih karena kemampuannya untuk melayani masyarakat dan menjunjung tinggi nilai keadilan serta kemaslahatan politik. Hadis ini juga mengajarkan kerendahan hati, di mana seseorang yang tidak meminta jabatan cenderung lebih terbuka terhadap masukan dan mampu bekerja dengan lebih bijak. Dalam dunia modern yang semakin kompleks, nilai ini dapat membantu menciptakan tata kelola yang transparan dan inklusif. Selain itu, hadis ini relevan dengan kebutuhan kepemimpinan yang etis dan berorientasi pada pelayanan publik.
dengan pemahaman bahwa jabatan adalah amanah dari Allah. Seorang pemimpin dituntut untuk bekerja dengan tanggung jawab yang penuh, bukan untuk mencari keuntungan pribadi maupun keuntungan dari sebagian golongan. Dalam sistem politik, nilai-nilai ini dapat menjadi pedoman moral dalam memilih dan menjalankan tugas sebagai pemimpin. Relevansi larangan meminta jabatan di era modern sekarang ini ada berbagai hal. Yang pertama yaitu meritokrasi dan penghargaan berdasarkan kemampuan, yaitu maksudnya di sini yaitu menentukan jabatan berdasarkan kompetisi, kemampuan dan prestasi, bukan atas dasar keinginan pribadi atau hubungan tertentu. Meminta jabatan bisa dilihat sebagai cara untuk melemahkan sistem meritokrasi ini. Karena jabatan seharusnya diperoleh berdasarkan kemampuan dan bukan tuntutan pribadi. Dalam hal ini, larangan meminta jabatan mendukung terciptanya struktural yang adil dan perfeksionis. Yang kedua yaitu integritas dan etika kepemimpinan. Maksudnya di sini yaitu kepemimpinan yang baik seringkali diukur dari sejauh mana seseorang individu tersebut berkomitmen pada visi dan misi organisasi ataupun suatu negara. Bukan sekedar untuk mengejar posisi ataupun kekuasaan pribadi. Selanjutnya yaitu pencegahan nepotisme dan korupsi. Meminta jabatan juga bisa membuka celah bagi praktik nepotisme dan korupsi dalam situasi di mana seseorang menuntut posisi tertentu. Hal ini bisa menciptakan ketidakadilan dalam distribusi kesempatan, terutama jika jabatan diberikan bukan berdasarkan kebutuhan organisasi ataupun suatu negara, tetapi atas dasar hubungan atau pengaruh. Yang selanjutnya yaitu menjaga kepercayaan publik. Dalam dunia politik, permintaan jabatan dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan. Rakyat seringkali berharap bahwa pemimpin yang terpilih adalah mereka yang memiliki niat baik dan dapat dipercaya untuk memimpin, bukan mereka yang meminta ataupun memaksa dirinya untuk berada di posisi kekuasaan. Yang selanjutnya yaitu proses pemilihan yang demokrasi, di mana di banyak negara dan organisasi jabatan tertentu harus dipilih melalui proses demokratis, baik melalui pemilu, seleksi, ataupun promosi berbagai kinerja. Larangan meminta jabatan dalam konteks ini berfungsi untuk memastikan bahwa individu yang menduduki posisi tersebut adalah memang layak dipilih oleh masyarakat atau anggota organisasi, bukan karena mereka menuntut posisi tersebut secara pribadi. Dan yang terakhir yaitu menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Lingkungan kerja yang sehat di sini yang dimaksud adalah di dunia korporat yang sekarang ini, larangan meminta jabatan juga dapat diterapkan untuk menghindari ketegangan di antara rekan kerja. Ketika seseorang meminta jabatan tertentu, hal itu bisa menimbulkan persaingan yang tidak sehat ataupun bahkan konflik dalam tim. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita akan membahas di pembahasan kedua mengenai larangan meminta jabatan, lalu memiliki relevansi yang kuat dalam konteks pemerintahan, organisasi, dan kehidupan di era modern. Meskipun seringkali dipandang sebagai prinsip yang lebih tradisional dalam berbagai sistem, baik di dunia politik, bisnis, atau organisasi sosial, itu prinsip ini sering dihubungkan dengan ide tentang etika dan kepemimpinan yang sah. Di sini saya akan menjelaskan alasan mengapa larangan meminta jabatan tetap relevan dalam konteks modern. Yang pertama itu memprioritaskan penghargaan berdasarkan kemampuan. Di era modern semakin banyak organisasi di negara yang berusaha untuk mengedepankan sistem meritokrasi, yaitu penentuan jabatan berdasarkan kita yang membahas tentang kedua ini, integritas kepemimpinan. Pemimpin itu yang tulus tidak mengejar posisi demi kepentingan pribadi, tetapi berkomitmen pada visi dan misi organisasi. Itu yang kedua. Ini yang ketiga itu pencegahan nepotisme dalam korupsi. Jadi larangan ini itu mengurangi risiko ketidakadilan dan praktik tidak etis seperti nepotisme dan korupsi. Lalu yang keempat ini kepercayaan publik, itu melarang meminta jabatan menjaga akuntabilitas dan transparansi, sehingga kepercayaan masyarakat itu akan tetap terjaga untuk kepemimpinan tersebut.
Lalu yang kelima itu proses demokratis. Di sini jabatan sebaliknya diperoleh melalui pemilu, seleksi atau promosi yang adil, bukan melalui tuntutan pribadi. Lalu yang keenam, yang terakhir, lingkungan kerja yang sehat mencegah persaingan tidak sehat dan motivasi individu. Jadi lanjut yang keenam itu lingkungan kerja yang sehat, di mana mencegah persaingan tidak sehat dan memotivasi individu untuk fokus pada pengembangan diri dan kontribusi nyata. Itu yang terakhir. Jadi larangan ini itu berfungsi untuk menjaga keadilan, profesionalitas dan kepercayaan dalam berbagai sistem sosial, politik, dan organisasi. Lalu untuk yang materi ketiga ini disampaikan oleh Pak Naswa Sobrina. Salah satu kasus terkini yang mencerminkan relevansi larangan meminta jabatan dalam hadis Bukhari adalah pencalonan Khofifah dan Indar Parawansa dalam Pilkada Jawa Timur 2024. Sebagai petahana, Khofifah memiliki rekam jejak yang baik, namun pencalonannya kali ini mendapatkan kritik tajam. Kritik tersebut datang terkait dengan adanya lobi politik dan transaksi dukungan yang melibatkan partai-partai besar, yang menimbulkan kesan bahwa pencalonannya lebih didorong oleh ambisi politik dan bukan semata-mata karena kompetensi. Pihak-pihak yang mengkritik menilai bahwa dukungan politik yang terjalin melalui lobi dan negosiasi tersebut berpotensi mengaburkan prinsip transparansi dan keadilan dalam pemilihan, serta memunculkan konflik kepentingan. Hal ini menjadi contoh nyata dari bagaimana praktik politik transaksional dapat merusak nilai-nilai kepemimpinan yang sejati dalam Islam. Hadis Bukhari mengajarkan bahwa jabatan adalah amanah yang tidak seharusnya diminta atau didorong oleh ambisi pribadi. Dalam hadis Bukhari ini menegaskan bahwa jabatan harus diberikan kepada mereka yang memiliki kompetensi, bukan kepada mereka yang berusaha untuk merebutnya melalui lobi politik atau tawar-menawar kekuasaan. Dalam konteks ini, pencalonan yang melibatkan lobi politik dapat dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam yang menekankan integritas, amanah, dan tanggung jawab sosial. Sebuah jabatan yang diperoleh melalui upaya untuk meminta atau melobi, bukan melalui kompetensi yang jujur, berisiko mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan. Dalam kasus pencalonan Khofifah, meskipun ia memiliki pengalaman yang mumpuni sebagai pemimpin, kritik terhadap dugaan adanya lobi dan politik transaksional ini menunjukkan pentingnya menjaga agar sistem pemilihan pemimpin tidak dipengaruhi oleh ambisi atau kekuasaan pribadi. Politik transaksional yang melibatkan lobi dan tawar-penawar politik seringkali lebih mengutamakan kepentingan kelompok tertentu daripada kepentingan masyarakat luas. Ini bisa berujung pada pemimpin yang tidak menjalankan amanah secara baik, melainkan lebih memperjuangkan agenda pribadi atau kelompok. Oleh karena itu, ajaran hadis Bukhari tentang larangan meminta jabatan ini memberikan panduan bagi masyarakat dan partai politik untuk memilih pemimpin berdasarkan kompetensi, bukan berdasarkan lobi politik yang hanya menguntungkan segelintir orang. Kita bergerak dan bersuara, berjalan jauh, tumbuh bersama, sempatkan pulang ke beranda.